Halo teman-temannya Furi, di segmen Furi Misteri kali ini Kak Furi kedatangan bintang tamu yang sering banget kalian tanyain, kemana kok udah nggak pernah ikut penelusuran lagi? Ya, tetapi sebelum kita memasuki segmen Furi Misteri, jangan lupa untuk subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun Channel supaya kalian juga tahu ada update apa aja dan kasih tahu teman-temannya semua buat subscribe ya. Nah, teman-teman, seperti yang Mami Furi tadi sudah bilang ya, hari ini kita kedatangan Kak Ama Gerald yang suka ditanyain kemana katanya, Mak. Halo teman-teman semua, kemana ya Kak? Lagi baru selesai syuting kemarin. Baru selesai syuting dan buat kalian filmnya sekarang udah nggak ada ya di bioskop ya? Udah turun? Udah turun. 9 hari judulnya film Malam Keramat. Nah, di sana Kak Ama itu memerankan sosok perampok ya. Jadi filmnya horor tapi suasananya hidup banget. Nah, itu waktu Ama mulai syuting dan lain-lain, gimana tuh kan biasa jadi medium nih. Iya. Melihat rumahnya yang mewah, megah tapi horor itu gimana? Jadi emang sebelum tahu lokasinya, sebelum ke lokasi kan kita mampir dulu ke penginapan kan. Jadi 1 hari sebelum syuting kita nginep dulu di Bandung di daerah Lembang. Jadi emang di hotel tuh aku nyampe jam 4. Jam 4 aku tidur. Oke. Ketindihan. Tapi ini lokasinya di hotel. Di hotel. Oke. Gitu. Datang ketindihan, ya udah nggak berpikiran aneh lagi karena menurut aku tuh kayak udah biasa. Kemanapun aku pergi tuh mau liburan, mau kerja, mau apapun itu pasti akan ada momen dimana satu malam tuh ketindihan gitu. Nah, besoknya syuting tuh, besoknya syuting juga. Pemain yang lain itu callingannya tuh siang menuju sore, yang dari pagi cuma Ama doang. Jadi begitu nyampe, kalau misalkan buat teman-teman yang udah nonton filmnya, jadi di depan rumah itu di gerbang sebelah kanan itu ada kayak pendopo gitu Kak. Pendopo kita syukuran dulu tumpangan di situ. Yeah. Nah itu belum terjadi apa-apa sebenarnya. Kayak masih enjoy, masih asik gitu kan. Sampai selesai syuting sebenarnya tuh kejadian yang horornya itu yang Ama alamin itu di hari ke-3. Hari ketiga syuting. Hari ketiga syuting. Jadi itu posisinya di Bandungnya di daerah mana tuh rumah? Lembang. Jadi di Lembang. Ada satu bukan perumahan yang besar tapi itu villa semua Kak. Emang buat orang-orang kayak liburan, kayak orang-orang buat perlombaan-perlombaan situ emang semua itu villa. Cuma yang selama situ tuh yang paling besar itu emang villa yang daripada syuting sama Ama itu. Yang paling besar dan paling bagus sih menurut Ama ya. Dari rumahnya juga, dari bentuknya semuanya itu. Jadi kejadian itu di hari ketiga. Di hari ketiga, oke. Kejadiannya kayak gimana tuh? Jadi di lantai 1 itu sebelum Ama diambil adegan Ama, ada adegan teman Ama dulu. Ama lagi nunggu di belakang kamera. Oke. Itu sekitar jam 8, jam 9 malam. Selama teman Ama lagi tag, itu kaki Ama belakang lutut itu panas banget Kak, sebelah kiri. Oh, sebelah kiri tuh panas. Kayak ada yang megang gitu ya? Ada yang megang, maksudnya sampai Ama pegang-pegang kok panas ya, gitu benar yang panas kayak dibalsemin gitu. Akhirnya kayak di situ Ama pegang pakai tangan kiri, Ama baca surat Al-Fatihah. Udah masih kan? Masih juga panas. Panas itu makin panas banget. Nah, nggak selang berapa lama dari situ bagian adegan Ama yang diambil sama sutradara. Oke. Adegannya adalah kalau misalkan teman-teman udah nonton ada adegan yang lari dari lantai 1 ke lantai 3. Yang oh iya itu lari ya. Itu kayak itu lari itu tuh kalau nggak salah 3 atau 4 kali tag gitu kan. Lari kenceng. Kalau misalkan orang yang habis lari itu Ama tuh tidak merasakan capek, tidak merasakan sesak, nggak sama sekali nggak merasakan, nggak pusing pun nggak. Tapi begitu cut, itu Ama langsung ke kamar mandi, langsung muntah. Selang 1 menit ke toilet, buangnya besar. Itu beneran jarak itu nggak lama. Karena kan kalau misalkan orang mau muntah atau mual
gara-gara kecapean atau apa pasti kan akan ada kunang-kunang dulu apa, ini enggak kan, Iya. benar-benar muntah banyak, itu pun air yang keluar. Terus di situ belum berpikiran aneh-aneh, tiba-tiba ada produser datang ngasih obat, dia pikir Ama asam lambung, Ama terima obatnya. Ya udah istirahat dulu aja katanya. Ama ke ruang tunggu, duduk di kursi, ngambil handphone, itu handphone udah nulis sendiri pakai bahasa Inggris. Ama kaget, Ama hapus. Ama liatin ke teman Ama. Ada namanya Ken pegang handphone gue. Dia yang pegang kan. Terus dia ngetik sendiri. Pakai bahasa Inggris dan artinya itu kayak lu tahu gue tahu lu. Bahasanya itu begitu dan itu benar-benar panjang pakai bahasa Inggris itu kalau misalkan 1-2 paragraf nggak apa-apa. Ini 6-7-8 Kak. Dihapus, ngetik lagi sampai teman Ama itu tuh kayak dilempar-lemparnya, nah gila, ini apa? Itu yang kejadian yang selama syuting itu ekstrim banget. Tapi sama Ama di screenshot nggak? Itu nggak sempet Kak, karena Ama juga gemeteran, teman Ama juga gemeteran karena benar-benar dipegang sama teman Ama, benar-benar dilihat gini, benar-benar dibaca sama teman Ama. Itu pakai bahasa Inggris semua, meskipun kalimatnya berantakan, tapi benar cara penulisannya. Dan artinya tuh kayak ya lu tahu gue tahu lu, gitu. Ya udah akhirnya duduk lagi udah semua bengong Kak. Aku sama temen Ama tuh kayak bengong nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya syutingnya selesai. Kebesokannya itu udah mulai Ama tuh udah punya feeling, oh ini udah mulai ada sesuatu yang terjadi yang horor. Kayaknya besok pun kayaknya akan ada di perasaan tuh kayak begitu Kak. Kayaknya besok akan ada lagi tapi nggak tahu apa yang akan dilihat. Udah besoknya syuting lagi tuh. Nah, syuting lagi di lantai 2 dekat pagar. Apa lagi di bawah karena emang adegan itu Ama tuh waktu hari itu tuh di lantai 1 terus. Tiba-tiba Ama ngeliat ke atas itu ada yang pakai kain batik warna coklat tua. Atasannya itu kebaya tapi warnanya tuh putih warna gading gitu loh Kak. Tapi dari pinggul ke betis kelihatannya tuh. Dari pinggul ke atas nggak ada, dari betis ke bawah nggak kelihatan. Itu udah kayak ngerasa energi Ama tuh kebagi sama kayak ngerasa diambil sama mereka. Terus Ama juga kayak ngerasa kok ngawang ya nggak kayak hari-hari pertama kedua semangat gitu kan tenaga ada, tapi kok ini kayak ada narik energi ya gitu kan. Gitu. Tapi si sosok yang pakai pakaian itu bukannya yang jadi hantu di sana juga kayak gitu kan? Yang memerankan hantu yang ibu-ibu yang tua tapi hamilnya gitu nggak bajunya? Enggak, kalau ibu-ibu yang hantu di film itu kan pakai baju yang dress ya namanya ya, warna putih semua. Ini enggak, ini benar-benar kebaya yang lekukan tubuhnya tuh kelihatan. Dan gede banget Kak. Jadi gede gimana? Ini tinggi apa namanya pagar. Ini tuh pahanya. Jadi si pinggulnya tuh bener-bener yang nggak kelihatan. Gede banget, panjang banget gitu kayak. Makan sama lukisannya itu tuh gedean itu kayak. Tapi itu kelihatan banget. Nah kalau tim di sana kru nggak ceritain itu rumahnya apa gitu? Nah kalau tim di sana yang Ama lihat mereka baik-baik aja. Kebetulan Ama syutingnya sama Asyaf. Nah jadi kalau kalian juga suka nonton penelusuran kan banyak juga yang nanyain Asyaf. Nah Kak Asyaf di film itu juga jadi penjahatnya. Kak Ama jagoannya tapi sebenarnya dia perampok karena kebutuhan uang. Si Asyaf juga kan medium. Nah gimana tuh Asyaf? Akhirnya Ama sama Asyaf ngebahas di mana Ama ada bilang sama Asyaf, Syaf pakai bahasa Sunda, nemponaon gitu kan. Lu lihat apa? Banyak Ama di sini, hati-hati karena Asyaf itu datang di hari keberapa syuting, gitu kan. Hati-hati, emang lu lihat apa kata Asyaf? Diceritain lah kemarin juga ini muntah, terus kayak ngetik sendiri, terus saya ngeliat ada ibu-ibu ini. Itu tuh dari awal aku kesini udah ada.
aku pasti kamu nggak sapa ya. Asep bilang kayak gitu. Ya. Dalam hati, iya lagi begitu datang langsung tumpengan gitu kan, langsung make up, langsung tiba baju, langsung syuting, kayak nggak ada Tata kerama, pokoknya kita mikirnya kerja aja. Padahal kan sebenarnya mereka juga pengen disapa. Jadi kayak kamu tahu aku tahu kamu. Maksudnya kamu bisa ngerasain dan ngelihat aku gitu. Mungkin dia tahu Ama punya feeling, punya kesensitifan yang beda sama teman-teman yang lain. Kenapa dia tahu Ama punya itu. Terus pas saat bilang kayak gitu, iya lagi nggak pamitan. Karena begitu datang tuh bener-bener yang kayak mepet, datang ayo kayak tumpengan baca-baca doa dan lain-lain, nanti baju apa langsung tag gitu kan. Jadi kayak iya sih Sab gitu kan. Terus kayak satu lagi ada anak kecil, anak-anak Belanda gitu. Ama juga sama Asep membahas itu. Dan emang si rumahnya itu enak kan sebenarnya, rumahnya enak, cuma ada cuma spot tiap kamar mandi yang nggak enak. Di villa itu tuh kamar mandinya nggak enak, bener-bener nggak enak meskipun lampunya terang. Tapi kalau misalkan Ama masuk ke kamar mandi, tiap kamar mandi kan Ama masuk ya, karena emang tiap adegan itu kan beda-beda kan. Ada ruang taruhnya diganti. Jadi Ama tuh ada masuk ke 2 kamar mandi, itu lampunya terang banget. Tapi begitu Ama masuk kayak langsung nyep, kayak langsung suasananya tuh udah nggak enak aja energinya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari luar itu kayak enak, tapi begitu udah masuk kayak Ama merasa kok ini kayak di dimensi yang berbeda sama di luar ya. Itu kayak terasa masuk ke balon, terus pengap gitu, kaca semua Kak. Itu benar-benar yang kayak ngelihat kaca ke sini kok kayak ada yang merhatiin di sini, ngelihat ke sini kok ada yang merhatiin di sini. Itu udah nggak enak sama sekali. Berarti bagus dong, lebih mendalami film horornya karena tempatnya udah horor kayak gitu. Itu syutingnya berapa lama tuh syuting Malam Keramat? 28 hari. 28 hari dan prosesi yang sering ngerasa diganggu itu hampir tiap hari berarti? Hampir tiap hari dan tiap minggu itu kita pindah penginapan Kak. Kenapa? Karena mungkin ya menurut Ama kayak tiap adegan yang berat kita tuh pindah penginapannya yang lebih enak, yang benar-benar yang kayak nyaman banget. Tapi tetap senyaman-nyamannya tempat, tiap Ama pindah tempat penginapan, selalu Ama akan erep-erep. Apalagi yang minggu kedua itu kan pindah tempat kan, ke tempat yang lebih enak sebenarnya, lebih luas itu kan. Cuma lemari, tempat tidur dan lain-lain semua kayu jati yang warna coklat gitu. Jadi sampai pintu pun begitu masuk kayak ini gede banget kamarnya, terus kayak melihat lemari, pintu jati tuh kayak udah pintu jati sendirian gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang lain selama tidur tuh nyaman, cuma mungkin amannya aja yang emang sensitif jadi tahu gitu kan. Apalagi penginapannya ini lokasi, ini penginapan bener-bener yang hari minggu kedua tuh nempel banget sama lokasi kan. Jadi kalau mau lihat orang syuting itu kelihatan gitu kan. Itu kerep-kerep lagi. Kerep-kerep. Di proses erep-erepnya ngelihat sosok yang sama seperti yang di rumah itu apa enggak? Enggak, tapi ini warna hitam semua. Bener-bener warna hitam gelap semua. Iya, jadi berarti lumayan ya selain ini. Tapi setelah Asap bilang kamu harus nyapa, kamu nyapa nggak? Aku akhirnya nyapa. Kayak gimana nyapanya? Kayak ngerasa oh iya ya. Gitu. Kayak dalam hati itu kayak maaf ya telat untuk menyapanya, untuk kenalannya. Saya sih cuma pengen kerja, tolong dibantu. Kayak intinya aku minta maaf karena ngerasa salah. Itu ngerasa untung Asep mengingatkan, karena mungkin Ahmad juga fokus dengan karakter ya Kak, dengan speed yang lama, jadi aku juga lupa yang menjelaskan dalam hati. Jadi begitu Asep ngomong tuh kayak ngerasa ketampar, Ahmad langsung diem kayak dalam hati tuh kayak ya itu mengucapkan terima kasih, terus kamu mengucapkan minta maaf, kayak udah datang selonong tanpa assalamualaikum pun enggak gitu kan, langsung kayak
tek langsung kerja, sedangkan adegannya adalah lari-lari teriak-teriak. Mungkin yang di situ Keganggu, iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari filmnya, Mak, ada adegan di salah satu ruangan tuh yang si hantunya muncul kayak di kamar. Iya. Itu kamar itu horor loh, yang ada kacanya ya. Nah itu Ama ngerasain gimana tuh waktu di kamar itu? Karena kalau Kak Furi lihat pada saat nonton, itu di kamar itu emang beneran horor gitu, ada makhluk-makhluk lain juga. Karena kamar itu tuh Kak, sebelahnya yang kamar Ama muntah. Oh, oke. Jadi begitu Amanya nyampe sana juga, jadi sebenarnya ada banyak kamar. Ada 2 kamar yang pengap. Yang padahal lampunya itu ya yang bilang lampunya terang tapi pengap. Nah yang satu terang banget tapi kamar mandinya yang kayak masuk juga, dimensi gitu. lain. Yang ada kandang tadi itu Ama tuh kayak ngerasa ada sesuatu di lemari Kak. Jadi selama syuting Ama tuh fokusnya pengen ke atas lemari terus ngeliat itu. Gitu. Kalau kru yang lain nggak ada yang digangguin? Selama syuting nggak ada sih, karena mereka juga nggak ada yang ngomong-ngomong ada syutingan atau ngeliat apa enggak. Kayaknya cuma Ama doang sama Asia mungkin ya yang di situ yang sensitif, yang bisa merasakan energi-energi selain pemain, selain kita gitu. Ama berdua doang. Tapi ini kan ibaratnya film layar lebar pertama nih, Ama. Berarti udah happy ya, 2024 ada film Ama yang pertama, terus juga mau ada film kedua, horor juga. Horor juga. Oh, kalau horor-horor gitu suka inget sama Spirit Dolls-nya Kak Furi nggak sih? Tapi Kak, berhubungan dengan arwah. Sempat sempat kepikiran juga. Dulu kan zaman kita YouTube ada Bobby di rumah. Iya. Sekarang kan Bobby udah balik lagi ke CD, ya ampun Bobby. Aku juga sempat mikir juga karena ini pertama kali di lokasi syuting yang Ama diganggu selain penelusuran. Kalau penelusuran kan itu emang beda ceritanya kan. Iya. Kita explore. Kalau ini kan aku lagi menjadi seseorang di karakter itu yang tidak untuk penelusuran. Sempat kepikiran kayaknya Bobby nggak ikut deh gitu kan, kayak sempat ada perasaan kayak gitu, kayak ngerasa kayaknya nggak ada yang menjagain deh gitu. Sampai bener-bener muntah Kak. Selama syutingnya Dimensi Lain itu tidak pernah muntah yang banyak kayak kemarin sampai keluar air besar, bener-bener yang kayaknya ini pengalaman paling ekstrim yang Ama alamin selama Ama ada di film horor ya. Jadi kalau Kak Furi lihat nih, kenapa Ama bisa sampai muntah terus langsung segala macem ya, mules apa? Karena ada bentrokan energi yang besar. Jadi memang harusnya sih meskipun kita mau syuting film apapun di tempat baru ya harus disapa. Karena mereka tuh tahu sama orang-orang yang sensitif, Ma. Tahu sama orang-orang yang sensitif. Nah, berarti cerita horornya itu ya, tapi teman-teman Ama yang lain nggak ada tuh yang main di situ? Nggak ada sih, cuma Ama sama Syaf doang. Cuma Ama sama Syaf. Nggak ada Cinlok juga tuh. Kayaknya chemistry-nya dapet. Cinlok enggak. Cuma untungnya adalah Ama mendapatkan partner main, dia udah nikah. Tapi suaminya welcome banget. Jadi sebenarnya tuh ada adegan di mana Ama nyium keningnya dia. Di kalau misalnya udah nonton pas setelah Ama ngambil emas tuh, mau ngambil ke bawah ngambil kunci, itu kan ada dialog-dialog yang suami istri yang menyentuh gitu kan. Jadi sebelum syuting tuh kayak Ama minta izin sama suaminya, Kak, maaf karena di skripnya aku ada cium kening dan istri kakak ini di film ini jadi istri aku minta izin untuk melakukan seperti itu. Dan akhirnya kayak suaminya nggak masalah, gua selama itu ada di adegan mainin aja, untungnya kayak gitu. Dan untuk membangun chemistry-nya kayak, jadi emang kayaknya ini
enak banget Kak kalau buat misalkan diajak ngobrol, diajak berteman. Jadi sedangkan Ama yang kaku kan. Jadi pertama reading itu Ama kaku, dia yang bawel. Jadi emang buat masuk ke karakter sama chemistry sama dia itu benar-benar yang Ama ngerasa gampang banget. Selesai syuting tuh jam 7 pagi, kita masih bisa buat cari sarapan gitu, kayak sarapan bareng, sekolah kasih bareng, pulang bareng. Emang benar-benar seharinya kita bareng terus gitu. Nah, jadi kapan nih kita bakalan penelusuran lagi? Karena udah ada yang nanya. Kangen banget, iya buat penelusuran. Mungkin kita atur jadwalkan. Jadwalnya kita baru dapat slot tahun depan, buset. Karena Kak Ama juga kemarin baru abis syuting film apa tuh, horor juga, apa? Judulnya Pernikahan Arwah. Wah, Pernikahan Arwah. Kayak anak-anak asuhnya Mami Furi ini kayaknya ya, suka pada pengen ini. Tionghoa. Berarti tayangnya pas tahun depan kali ya? Tahun depan insya Allah akan tayang. Oh, mantap. Nah, kalau bicara tentang penelusuran nih, karena kan kita belum boleh cerita nih tentang film yang baru ya. Kalau penelusuran yang hantu yang nggak bisa Ama lupain tuh yang mana sih? Kalau namanya Ama lupa Kak, tapi kalau sosoknya itu Ama akan selalu ingat itu yang di pertama Pati Jopo. Yang ditusuk itu, sama yang di Desa Wingit yang pakai belangkon, yang bergadan. Banyak Kak sebenarnya. Yang anak yang di kolam renang itu, tuh ya, yang Ama megap-megap. Jadi sebenarnya keuntungannya buat Ama pribadi di dimensi lain sama di aktor itu besar banget Kak. Jadi selama Ama di dimensi lain, jadi medium dengan puluhan, selama kita di dimensi lain, puluhan arwah yang masuk ke Ama, itu yang ditusuk, itu yang ketabrak apa-apa, itu kan selama Ama di medium itu merasakan ya Kak, sakitnya jadi mereka seperti apa? Iya. Takutnya apanya? Ama pakai di aktoran. Jadi di syuting ketika Ama harus takut seperti apa? Kesakitan. Jadi tabungan rasa Ama itu banyak Kak, gitu. Sempat ditanya, kok lu bisa sih seperti itu? Pertama, ya karena selama di dimensi lain Ama mendapatkan perasaan-perasaan si korban yang masuk ke Ama seperti itu, ditambah juga Ama dengan ikutan workshop acting, jadi disatuin. Jadi benar-benar yang kayak Ama sempat di mana selesai syuting pas pulang ke Jakarta, sempat kayak di mobil tuh Ama kan suka banget ya kalau misalkan di mobil tuh di tol tuh ngelamun, flashback apa. Jadi ada di mana di momen yang kayak berterima kasih sama Tuhan, sama semesta, sama dimensi lain, sama kakak, sama diri Ama sendiri. Dimana ada yang berterima kasih kayak, wah thank you banget ya, dikasih selama di dimensi lain, dikasih selama medium, dikasih perasaan-perasaan yang masuk ke diri Ama, sedetail itu, sampai bunyinya ditusuk seperti apa Ama mendengarkan, ketika ditusuk sakit seperti apa Ama merasakan, itu luar biasa sih. Kalau bahkan sampai sekarang pun itu akan ingat. Itu kayak ya ini tabungan rasa buat Ama pribadi gitu kan. Yang mungkin orang lain belum tentu bisa merasakan itu. Iya. Bersyukurnya seperti itu Kak. Ya, jadi buat tabungan rasa tuh. Jangan kayak Mami Furi, giliran mau syuting bingung ya Mbak ya. Nanti ada gurunya kalau guru syuting Ama. Nah berarti ke depan ini masih ada syuting-syuting juga, masih sibuk. Nah kalau setelah penelusuran yang nggak bisa dilupain momennya apa? Pulang dari Desa Wingit. Kenapa tuh? Jadi seperti biasa Kak, kita kalau selesai penelusuran Ama pulang, bersih-bersih, mandi pakai air garam dan lain-lain, Ama tidur. Tidur, pas lagi tidur, Ama ngerasa lemari gede tuh kayak yang jatuh.
Nindihan ama nggak? Ama bangun gak ada apa-apa kak. Tapi itu terdengar jelas bunyi lemari jatuh itu terdengar jelas. Udah sempat tarik nafas, baca-baca doa, tidur lagi. Nggak lama dari situ ada yang ke telinga ama ada kayak gini. Itu ama serem bangun banget. lagi kak. Terus? Udah nggak bisa tidur. Maaf. Itu yang pulang dari desa Wingin. Yang sekarang masih terbayang pun setelah penelusuran dari mana ama lupa, yang ama sempat nangis. Jadi ama habis penelusuran, kan kalau habis penelusuran portal masih kebuka kan kak. Besoknya ama pulang ke Garut. Iya. Pulang ke Garut terus lewat jalan Kamojang. Yang kanan kiri hutan gitu kan. Pulang jam 5:30 masih di situ naik motor sama adik berdua. Jam 5:30 tuh punggung tuh kayak dielus-elus pakai tangan, tapi dari mulai kecil besar sampai bener-bener sepunggung tuh kayak bikin lingkaran obat nyamuk gitu loh yang dibakar. Itu udah ngerasa ini udah nggak bener nih, ada sesuatu nih pasti yang ikut. Sampai rumah jam 8 malam nggak ada apa-apa selama 3 hari. Pulanglah ke Jakarta. Itu hari Rabu. Tiap jam 5:30 maghrib, 5:30 sore, itu ruangan tempat tidur ama bau bangkai. Ama bingung, kok bau bangkai ya? Sedangkan ama orang yang bisa dibilang rajin beres-beres kan, kamar selalu rapih. Oh mungkin kamar mandi kali, bau dari kamar mandi. Kamar mandi nggak bau kan? Tapi ruang kamar ama yang bau. Udah hari Kamis jam 5:30 sore itu terjadi lagi bau. Terjadi lagi bau. Oh udah perasaan udah nggak enak nih. Yaudah ama mandi kak, ama mandi pakai shower. Pertama biasa keramas, tiba-tiba kayak ada yang noyor, ama ngerasa kepala ama gini. Itu udah yang kayak wah udah nggak bener nih. Ama ambil shower, jongkok. Itu ama kayak ditarik dari belakang sampai ama jatuh ke belakang kak. Itu menurut ama udah ekstrim. Wow, ama udah bener-bener gemeter, udah pengen nangis, udah bener-bener takut. Udah hanya ama ambil wudhu. Karena mau sholat maghrib deh. Itu pertama basuhan pertama ke muka, jarak 1 jengkal. Itu perempuan mukanya hancur, rambutnya hancur, matanya keluar, dan benar-benar 1 jengkal kan dia gini di kepala ama. Itu yang waktu itu kakak lagi di Bali. Ama mau nelfon kakak, kayak kakak lagi di Bali, kayak takut keganggu atau sibuk. Oh pas kakak lagi sama klien? Iya. Itu Terus? ama sholat sambil nangis, sambil gemeteran. Nggak tahu baca doa pun, nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Dari situ ama jam 7 malam keluar kosan, pulang jam 3 karena takut. Tapi setelah itu masih muncul si cewek ini? Jadi ama itu pas kakak lagi di Bali, ama sempat nelpon Kak Mul dulu. Oh iya. Sempat telepon Kak Mul karena ama bingung minta tolong buat ngisirin Kak Mul. Kita video call. Akhirnya Kak Mul yang ngusir. Tapi tetap ama takut kan, tetap aja ama keluar, pulang jam 3 ama kan. Dan akhirnya pokoknya gini, selama ama setelah penelusuran dimensi lain, sebelum jam 4 ama belum berani tidur. Gitu karena ya takut. Dan kayak ya udah deh nanti aja tidurnya habis azan subuh baru bisa tidur, karena kayak gimana ya, kayak punya pikiran sendiri gitu kan. Iya. Gitu. Ya, nah bicara tentang boneka Kafuri nih, ama yakin dia yang ngedatengin ke mimpi? Iya. Dilihat dari mana dan kapan mimpinya? Tadi malam. Pokoknya tuh setiap ama mau ke sini pasti malamnya itu akan didatengin sama anak-anak. Nah tadi malam itu yang datengin siapa namanya kak? Michelle. Jadi dia lagi digendong sama laki-laki besar gemuk. Wah yang semar kayak. Dia disimpan di paha. Dan itu emang bener-bener ama ngeliat mukanya putih, rambutnya juga ama tadi bilang kan rambutnya belah 2 gitu kan. Michelle. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma kayak senyum. Iya senyum. Oh iya. Jadi ibaratnya
ada beberapa ya, nggak semuanya. Ada beberapa teman-teman mami yang sensitif, memang kalau mau datang ke tempatnya mami itu suka dimimpiin, suka dikasih tanda. Dan kali ini memang Michelle yang ngasih tanda. Lagi digendong sama Eyang Semar. Jadi ngasih tahu aja di sini tuh ada patung Eyang Semar, ada patung Niang kayak gitu. Karena Kak Ama juga udah jarang gitu, udah sibuk gitu ya. Dan kalau kakeknya Ama mah kalau Mami Furi lihat masih tetap ada jagain ya, standby, alhamdulillah. Nah, treatmentnya apa tuh buat si kakek yang suka ngedampingin syuting-syuting di tempat-tempat angker? Ama selalu bilang kayak tolong jagain dia gitu. Pokoknya dalam hati suka bilang jangan siapapun yang ada di sama Ama tolong jagain. Tolong jagain sampai Ama tuh nggak pernah yang sampai ini nggak selamanya. Ama selalu udah jagain selamanya di mana-mana berada gitu. Oke. Ya, kadang juga kayak sesimpel di rumah aja kalau misalkan lagi diem tiba-tiba kok pengen bakal lupa ya. Udah Ama akan mengikuti insting Ama yang Ama mau itu ya, Ama akan lakukan itu gitu. Kayak kemarin kayak selama seminggu tuh berturut-turut kayak pengen bakal lupa terus kayak selain buat ruangan wangi gitu kan kayak buat aturan gitu kan kayak yaudah ngelakuin kadang bisa sehari 2 kali Kak. Biasanya jam 4 tiba-tiba jam 4 tuh pengen kayak pengen bakal lupa ya. Bisa jam 12 juga pengen gitu kayak ya udah ngelakuin aja. Tapi sosok kakeknya nggak pernah muncul gitu di mimpi apa di mana? Sekarang jarang. Kalau dulu ada sempat di mana Bobby pertama datang ke rumah, terus Ama tidur, Ama melek, merasa gempa, Kak, Ama merasa muter, terus Ama lihat ke kiri, ada macan ditumpangin sama Bobby. Oh, si Bobby lagi main, ya ampun. Tapi Ama tuh kayak ngerasa, kok gempa ya, kok Ama kayak ngerasa muter. Iya. Oh, lagi main gitu kayak. Nanti jangan lupa tengokin Bobby ya. Oke. Sebelum closing nih, suka dukanya penelusuran sama Mami Furi apa? Suka duka ya Kak? Ini suka sedih nih kalau udah kayak gini. Mungkin Ama kan ngerasa ini kita dari nol ya Kak, dimana yang dari orang-orangnya tim A tiba-tiba ganti tim B, tiba-tiba ganti lagi sampai sekarang, sama kayak ngerasa dari awal sampai sekarang yang stay sama kakak tinggal Ama. Iya. Gitu. So, Ama kayak sempat kayak sedih ketika mau udah ini kan Ama udah 2 tahun ya nggak penelusuran. Iya. Kalau misalkan ngebayangin kayak oh iya ya dari mulai kita kecil-kecilan, dari mulai penelusuran yang sederhana, dari nol banget, dari subscribe YouTube kakak dari nol gitu kan. Terus sampai yang kemarin sampai ratusan gitu kan. Terus harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi tuh kayak jujur ya Kak. Iya. Itu Ama ada rasa sakit hati. Iya. Kayak gila ya. Apalagi kakak Ama aja yang kasarnya yang cuma mendampingi kakak. Apalagi kakak yang menjalani itu semua. Ama aja sendiri yang ada ngerasa kayak kok gue sakit ya gitu. Iya. Kok gue sedih ya gitu. Ngelihat dari nol lagi emang harus begini ya gitu, sempet tanya gitu Kak. Sempet ya udah ya akhirnya kayak ya mungkin ya Tuhan semesta siapapun itu ya untuk ya udah dari nol lagi dulu aja yang penting aman, nyaman, enjoy, happy, bahagia selama itu ada. Nggak masalah sih buat kamu. Cuma ya, itu kadang suka ada ngerasa awal-awal sih Kak. Begitu kakak bilang, ya udah nggak gitu kan kayak, gitu kayak sakit sih kan. Iya. Pokoknya mah
kita harus tetap semangat, Mak. Karena kan kita udah kenal bertahun-tahun, jatuh bangunnya kehidupan ini kan adalah hal yang biasa. Iya. Yang sebetulnya kalau menurut Kak Furi, kekalahan telak itu adalah di saat kita sudah memutuskan untuk berhenti berusaha. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kondisinya tidak sesuai dengan harapan, daripada kita mengerjakan sesuatu dengan tidak bahagia, ya kan, nggak happy, nggak enjoy, kitanya juga susah. Akhirnya mendingan kita memulai sesuatu dari awal dengan penuh kebahagiaan ya. Tapi kalau sifat temperamen sekarang Kak Furi udah sabar loh, udah baik, sabar kan ya, Kak? udah sabar. Udah sabar, udah kayak Ama udah ngelewatin banyak fase Kak Furi kick orang gitu. Banget. Sebenarnya kalau kita sih kalau masalah personal kita nggak ikut campur, tapi kalau udah masalah kerjaan memang Kak Furi agak ini orangnya kayak gitu. Nah pokoknya Ama tetap semangat karena kalau Mami Furi lihat nih Kak Ama tuh bakalan dapat banyak tawaran. Amin. Bagus, bisa nabung lebih banyak lagi. Mobil yang waktu itu kita pernah baca dan lihat mungkin di 2025 akan terrealisasi. Tapi Ama harus ingat tahun 2025 adalah tahun ular. Dan ini agak berbahaya untuk yang shio ular. Bukan berbahaya dalam hal keuangan, tetapi dalam hal kesehatan dan keselamatan. Jadi pastikan awal tahun baru Imlek nanti Ama udah donor darah. Kayak gitu, Ama lepas burung pipit. Gitu aja sih teman-teman. Oke Ama makasih banget. Aku yang makasih banyak. Iya, udah share dan mudah-mudahan nanti nextnya bisa penelusuran bareng sama Kak Ama Gerard. Soalnya si Sabrina kasihan banget nggak bisa. Po Pipit cuma tim hore doang gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin karya bareng, film bareng ya Mak ya. Oke teman-teman yang udah minta terus ke Ama udah terjawab ya rasa kangennya. Mudah-mudahan kalian happy semuanya. See you on the next episode. Bye-bye.